mohon berkenan agar Bapak Ketua Parisada Hindu Dharma DKI Jakarta, Bapak Yudi Arnawa untuk menyampaikan arahannya. Silakan Pak. Om Swastiastu. Pinandita lanang istri yang kami muliakan, Serati Banten yang kami hormati, Ketua SDHD Jakarta Raya yang kami hormati, Pembimas Hindu DKI Jakarta yang kami hormati, Ketua Panitia Pujawali dan Karya Agung Pura Segara yang kami hormati, para Ketua SDHD Wilayah, para Ketua PHDI Wilayah, Ketua WHDI, Ketua PWSHD, Ketua Yayasan-Yayasan Keagamaan Hindu, Ketua Lembaga Keagamaan Hindu yang hadir atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu Mats Dharma yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita aturkan angayu bahagia karena kita bisa hadir di sini, di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang penting. Kalau kita sehat, apa yang kita inginkan astungkara kita bisa lakukan. Dalam kesempatan ini yang ingin sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, ini adalah bagian dari tugas pelayanan dan pembinaan umat yang dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma DKI Jakarta. Kebetulan kita punya Karya Agung dan Pujawali di Pura Segara yang akan dilaksanakan puncaknya pada tanggal 15 Desember 2024. Niki momentum yang baik untuk kita merefreshing kembali apa sih sebenarnya yang kita lakukan pada saat ini. Nah, ini dengan tema untuk memantapkan diri kita tentang upacara dan upakarayatnya. Yang ada nyuplik dari beberapa literasi, mohon maaf Niki, bukan untuk menggurui, bukan untuk nasikin segara. Tetapi marilah kita mengingatkan kembali bahwa kita melaksanakan yatnya ini agar kita mendapatkan apa. Niki. Nah, Niki di dalam paparan Niki yang mengambil, Niki pasti semuanya sudah pada tahu, terutama para pinandita, serati dan para tokoh Niki, apalagi Niki ada staf yang sudah sangat-sangat mendalami. Ampura bukan nasikin segara. Ya, implementasi upacara yatnya merupakan langkah yang diyakini sebagai kegiatan beragama Hindu yang amat penting. Karena yatnya adalah salah satu penyangga bumi. Nah, ini dalam pengertian pemeliharaan kehidupan di dunia ini dapat terus berlangsung terus sepanjang yatnya terus menerus dapat dilakukan oleh umat manusia. Terus, nah niki bukan ujuk-ujuk niki. Artinya dalam Atharva Weda, nah niki dalam benang merahnya dengan Weda itu ada Satyam, Retam, Diksa, Tapo, Yatnya, Pratiwim, Darayanti. Satya ini kebenaran, Reta ini hukum alam, moral ini, Diksa penyucian, Tapa pengendalian diri, Brahma pemujaan, dan Yadnya persembahan. Itu yang kita lakukan sekarang atau pelayanan. Adalah tiang penyangga dunia. Pelaksanaan yatnya diatur dalam susastra-susastra Hindu yang mesti
dipedomi agar bermanfaat sesuai dengan fungsi dan penyelenggaraannya, antara lain disebutkan dalam. Oke. Atarwa Weda sudah, terus next. Nanti Bapak Ibu ampun nuning pasti niki. Guys. Wanama Dharma Sastra Sloka bab 2 sloka 6, next. Manawa Dharma Sastra bab 7, next. Lontar Buana Kose. Nah, memuat ajaran Siwa Siddhanta. Nah, ini yang kita anut khususnya di Bali dan di Jakarta. Langsung. Ini sampun niki tadi. Dalam Waraspati Tattwa juga. Terus. Dalam Agastya Prawo juga. Nih. Nah, itu referensi-referensi bahwa yatnya itu memang ajaran yang harus kita pedomi dan kita laksanakan. Ini kan tadi referensi bisa kita baca dan yatnya itu bersumber pada susastra-susastra Hindu yang memang menjadi dasar kita di dalam melaksanakan yatnya. Nah, tingkatan yatnya. Ya, tingkatan yatnya niki bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Hindu. Sebab Hyang Widi menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya atas dasar yatnya. Nah, tradisi beragama dengan menggunakan upacara yatnya atau banten, ini biar bapak-bapak ibu-ibu terimain lagi. Itu dikembangkan oleh Maharesi Markandeya, Empu Sangkul Putih, Empu Kuturan, Empu Lutuk, Empu Mani Angkeran, Empu Jiwaya, dan Yang Nirarte. Yang sering kita pelajari dan kita dengar. Banten adalah alat bantu di dalam pemujaan yang disebut biasa atau simbol keagamaan. Umat Hindu di dalam menjalankan ajaran agama melalui 4 cara atau marga. Bakti marga, kamar marga disebut apara bakti. Nah, ini yang kita sebagian besar berada di ki, yaitu menggunakan simbol-simbol karena kita belum bisa langsung tegak lurus ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau para dewa dan batara. Janana marga dan raja marga disebut para bakti. Nah, ini simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol persembahyangan bebantan lain dikurangi. Ini merimain saja niki. Secara umum umat Hindu khususnya di Bali dan kita sebagian besar di Jakarta dilaksanakan sekaligus 4 marga tersebut dalam bentuk upacara agama dengan sarana banten yang terdiri dari bahan pokok. Nah, niki mumpung kita mempunyai karya ngiring kita amati. Daun, bunga, buah, air, dan api. Sarana-sarana tersebut mempunyai fungsi pertama persembahan, ungkapan terima kasih. Kedua sebagai alat konsentrasi memuja Hyang Widi. Ketiga sebagai simbol Hyang Widi atau manifestasinya. Keempat sebagai alat penyucian. Kelima sebagai pengganti mantra. Iki, kenapa banten itu ada? Lanjut. Nah, biar kita ingat kembali bahwa karya agung ini bentuknya seperti apa sih? Itu yang merimain saja niki. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita punya 9 tingkatan upacara yatnya. Kaniste, nistaning niste, napi yang kita haturkan. Di Sanggar Pesaksi Surya memakai pras daksina. Ayaban tumpang solas sanggar tutuan. Ini ibu-ibu sarana serati Banten pasti sampun uning. Prakteknya ibu sampun uning ngiring. Tatuanya kita perdalam sekarang. Agar apa yang ibu bikin ibu mengerti, kita mengerti semua dan bermakna. Madianing niste di Sanggar Persaksi atau Sanggar Surya memakai Banten suci. Ayaban Pulau Gembal sanggar tutuan. Sanggar tutuan ini ke sanggar berbentuk segitiga yang ada rabnya. Utamaning niste Sanggar Surya memakai Dewa Dewi.
ayaban bebangkit, sangarnya sangar agung. Next. Niki mengingatkan sekali lagi, ya bukan untuk ini. Nistaning madya, niki yang kedua. Di Sangga Surya memakai Dewa Dewi Sangga Pagu. Madyaning madya, Sangga Surya memakai catur rebah. Mapa dudu sanalit Sanggar Agung. Utamaning madya, di Sanggar Pesaksi atau Sanggar Surya memakai catur niri. Dan sor Sanggar Pesaksi menggunakan caru lantaran memakai angse mapa dudu sanalit Sanggar Tawang. Nah ini yang paling utama, nistaning utama. Di Sanggar Pesaksi atau Surya memakai catur niri. Biar nanti niki yang sampaikan begitu banyak upakara yang disiapkan niki. Biar kita mengerti dia. Sanggar Pesaksi atau Sanggar Surya memakai catur niri dan di sor Sanggar Pesaksi menggunakan caru lantaran memakai angse, pulo, sekedaton dan penyegjeg. Nah, niki madyaning utama. Sanggar Surya memakai catur niri dan sor Sanggar Pesaksi menggunakan caru lantaran kambing, mawoh-woh, luhur akasa peselang. Nah, utamaning utama di Sanggar Pesaksi Surya memakai catur niri dan sor Sanggar Pesaksi menggunakan catur lantarannya kebo niki. Nawaratna, Puweran, Pulo Kiwo, Bagio Pekerti, Pulo Akasa, Peselang, Memasar, Dangsil 11, Bebangkit 5 warna. Pedudusan Agung, Sanggar Tawang, Kebo 3. Lantaran Sanggar Tawang, Ring Jeruan, kalau Bapak Ibu ke Jeruan tadi ada Sanggar Tawang yang sedang disiapkan. Kebo Anggrek Ulan. Lantaran Peselang, niki Peselang yang ada di Jabo Sisi. Kebo Yos Merane, Tawur Kebo biasa. Niki biar kita mengingatkan kembali bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini memantapkan kita bahwa semua niki ada dalam susastra Hindu yang ujungnya atau sumbernya dari Weda, disebutkan dalam Atharva Weda tadi. Komponen dasar, nah niki para Dharma Caruban niki. Di dalam lontar tegesing sarwa bebantenan terdiri dari unsur-unsur. Lebang ulian api, niki metunu nggih. Lebang ulian yeh, niki melablab, pasti akan ada niki. Lebang ulian anus, panggang. Yang sarwa metik, sarwa metaluh, sarwa memanakan. Lebang, setengah matang, lebang mata. Api, yeh, angin, utama, madya, nista, peti, siti, pranino. Niki untuk sekali lagi apa yang ada yang kita hadapi sekarang niki yang coba carikan, baca referensinya supaya paling tidak kita mempunyai gambaran seperti apa karya yang akan kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, di dalam penerapan berbantenan ini kita dapat klasifikasikan mana yang persembahan. Banten, Pejati, Gebogan itu adalah persembahan sifatnya. Caru, Banten penebusan, pengorbanan. Oke, biar kita bisa jelaskan kepada generasi berikutnya dan orang luar juga. Kemudian buta kita aturin Banten. Nah, itu pengorbanan. Penyucian, biar kawan dor mengalir presita. Kita sering memakai niki. Penyelamatan, sayur pepok tubuh, sayur dirgayusa. Pelepasan, niki pada saat pengabenan, tirta pengentas, bubur pirata, padang lepas, ambengan, nasi angkep, antara lain. Kalau pembebasan tanpa sarana niki sudah moksa lah. Niki yang ingin menyampaikan kepada ibu-ibu para serati, kalau praktisnya
secara ahli atau skill pasti sampun uning. Niki tatuonya yang ingin sampaikan bahwa di dalam bebantenan nike artinya di dalam lontar yatnya Parakati disebutkan Banten pinake ragante tui, simbol diri. Banten pinake ande buana, lambang alam semesta. Banten pinake rupaning ide betara. Jadi Banten yang kita bikin nike bukan artinya inisiasi begitu saja, tetapi semua niki adalah simbol atau perlambang. Nah, syarat dan kriteria penyiapan upekara ayah niki serati sesana niki perlu dalam pembuatan upekara, sampunan saling pedengki, sampuni ngomongin orang dan lain sebagainya. Bijaksana dalam memilih materi upekara. Tolong cari yang terbaik. Utamakan niki dulu, kalau tidak baru penggantinya. Tri permanen niyaknya yang terangkum dalam tri angan niyaknya yaitu mana kepala, mana badan, mana kaki. Aste kramaniyaknya ada 8 tempat niki. Bebantenan niki ada 8 tempat posisinya di dalam penataan rangkaian Banten Ayaban. Terus niki, ibu-ibu kalau di dalam penyusunan Banten niki diperhatikan. Pejati itu simbol kepala, itu yang di depan. Dalam Buana Agung itu alam kedewataan. Gebogan, simbol leher, prana. Pengambean bahu kiri, simbol samudra, acetana. Sode, pras pengambian, itu bahu kanan, melambangkan gunung atau cetana. Jerimpen, kedua tangan, matahari bulan, Buana Agungnya. Dapetan uluati, uriping jagat. Sesayut, perut, hukum rete. Nah, niki tebasan. Caru, segahan kaki, panca mahabuta. Niki urutan-urutan di dalam menata. Nih ibu-ibu serati, di dalam menata jangan sampai pejati itu di tebenan. Pejati ini adalah kepala. Perpaduan konsep triangel dengan aste karana tadi ada 8 tempat tadi memunculkan kekuatan kedewatan yang disebut eke dasa pepekin dewata atau 11 kedewataan. Dari proses tersebut kemudian menjadi proses penciptaan, pemeliharaan dan pralina atau trikona. Nah, di dalam upacara yatnya niki ada 3 komponen yang wajib. Pertama harus ada Sang Yajamana. Niki Sang Yajamana niki ketua SDHD membentuk ketua panitia yang punya karya. Sang Anukangi Wikutapini niki. Nah, Wikutapini ini dibantu oleh yang namanya Mancegere. Selama niki kan kita tahunya Mancegere. Nah, Mancegere niki serati nyungsung Sangyang Dewi Tapini. Jadi ngaturang setiap membuat Banten para serati nyungsung Dewi Tapini nunas panugrahannya. Tukang tetangunan niki yang mekarya persiapan upekara niki. Itu nunas panugrahan ring Begawan Wisma Karmo. Tukang olahan upekara yang tadi band Banten dan lain sebagainya nika nunas panugrahan ring Sangyang Dharma Caruban. Tukang nyurat rajahan di dalam tempeh, paso, kemudian kain putih yang simbol ongkara dan lain sebagainya, padma dan lain sebagainya nika. Itu tukang rerajahan nunas panganugerahan ring Sangyang Haji Saraswati. Tukang pengenter ilen-ilen, nah niki pembawa acara pada saat upacara nika, ika termasuk salah satu Jali Mancegere. Nunas pengudahan ring ide Sangyang Gubito. Niki kelengkapannya.
Dan yang terakhir sang pemuput karya itu Sulingih. Jadi 3 komponen nike di dalam karya sang Yajamana, Wiku Tapini dengan mancegeranya dan sang pemuput Ida Sulingih itu harus ada di dalam kegiatan karya, apalagi karya agung yang kita hadapi sekarang. Nah, bagaimana agar karya atau yadnya kita merupakan yadnya Sawika, niki harus ada pada sang Yajamana. Harus ada pada sang penyiwi, semua serati Banten. Serada, kita harus yakin, dengan keyakinan kuat kita beryadnya. Lascarya, beryadnya dengan tulus ikhlas. Sastra, sesuai sastra. Nah, dengan literasi-literasi yang tadi sampaikan, itulah landasan kita menjalankan yadnya. Daksina, ada penghormatan kita kepada para Sulingih, pada pemangku pemuput karya. Mantra dan gita, nah, niki sebut panca gita. Ada mantra, gente, kidung, gong, kulkul. Ana sewa, pelayanan seguhan kepada panitia, orang sekelilingnya tamu, sudah dilakukan oleh ketua panitia, pengayah, pemedek yang hadir mendapatkan suguhan. Yang terakhir, nasbita, tidak pamer kemewahan. Nika yang ingin merimain Bapak Ibu, khususnya Bapak Serati Banten, para tukang tetangunan, niki pinandite ampura niki bukan nasikin segara, karena yadnya yang begitu besar. Kalau kita menemukan apa yang kita lihat, baik itu oleh Darmo Caruban yang sedang melakukan olah-olahan, tukang tetangunan, kok banyak sekali bangunan-bangunan ini. Tingkat yadnya ada di 9 tingkatan yadnya itu. Kemudian ada kebo, ada bermacam-macam binatang. Itu ada di dalam apa yang kami sampaikan tadi. Ini kami ambil sedikit-sedikit dari literasi-literasi yang saya kebetulan baca, karena sangat tertarik dengan karya agung ini. Karena terus terang baru pertama kali yang selama di Jakarta ini menghadapi karya seperti niki. Mungkin yang lebih yang kedua lah niki, yang pertama yang Pura Segara. Besar sekali niki. Kalau tidak salah nanti Pak Dokter akan menyampaikan itu berapa kebo yang dipakai. Kalau tidak salah 3 ya Pak ya. Oh 2 ya, tingkatannya bisa kelihatan nanti di dalam struktur 3 utamaning yadnya. Niste, madya, dan utama. Nika saja yang ingin sampaikan, niki ampura, bukan menggurui, bukan nasikin segara. Karena momentumnya pas sekali. Dan kita setiap minggu ngayah melihat begitu banyak persiapan, nika merupakan bagian dari apa yang Tiang sampaikan tadi. Ngiring kita sama-sama meyakini bahwa yadnya merupakan tiang penyangga dari bumi ini. Selain yang 5 tadi. Ampura yang wenten salah, Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Yudi Arnawa.